Shalom, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Di minggu Advent kedua ini kita akan bersama-sama mendengarkan sapaan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan dan juga mendengarkan sapaan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara, dan sapaan ini boleh mengingatkan kami dan boleh meneguhkan kami tentang bagaimana kami mempersiapkan serta menantikan kedatangan Tuhan dengan baik dan benar. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara dan menguatkan pemahaman serta iman kami tentang menanti kedatangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kami nantikan kedatangan-Nya, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita masing-masing atau HP-nya masing-masing dari Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Lukas 3 ayat 1-6 saya akan bacakan untuk kita semua. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan." Ya, Bapak Ibu, saya yakin kita semua pernah merencanakan atau pernah mau punya, orang Jawa bilangnya gawe atau kerja. Nah, event atau persiapan ini bisa berupa pernikahan atau rangkaian mungkin tunangan gitu, dan kemudian ada mungkin diskon kelahiran atau event di kampus, di kerjaan, di kantor, dimanapun itu. Nah, event ini, acara ini, gawe ini supaya nanti terlaksana dengan baik, maka ada satu hal yang harus dan mesti dilakukan, yaitu proses persiapan. Nah, proses persiapan ini adanya adalah di waktu-waktu penantian. Biasanya sebelum beberapa minggu atau beberapa bulan atau bahkan beberapa hari sebelum di hari-hari itu, seseorang perlu untuk mempersiapkan segala sesuatu sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau persiapannya itu sembarangan, kalau persiapannya setengah hati, kalau persiapannya itu tidak matang, kalau persiapannya itu tidak benar dan baik, maka eventnya atau acaranya bisa jadi berantakan. Nah, ketika event atau acara ini berantakan, ya maka esensi yang mau dicapai atau esensi yang mau dilakukan atau mau ditujukan dari event tersebut nggak akan berhasil. Nah, sama halnya dengan bacaan kita pada minggu Advent kedua ini. Yohanes Pembaptis sebagai seseorang yang diutus oleh Allah untuk mempersiapkan jalan kedatangan anaknya dalam diri Tuhan Yesus Kristus, di dalam diri seorang manusia, memerintahkan dan mengajak serta menghimbau kita semua supaya kita bertobat dan membiarkan diri kita untuk dibaptis dalam nama Allah. Nah, ketika Yohanes bilang seperti itu, sebetulnya Yohanes ingin mengingatkan kita semua, gak hanya untuk orang di zaman tersebut, tetapi juga di masa sekarang, bahwa sesungguhnya masa penantian dan persiapan itu gak kalah pentingnya dengan momen di hari H. Dan ketika kita tidak bisa mempersiapkan atau menantikan dengan benar, maka kita bisa saja kehilangan fokus dengan atau terhadap apa yang kita nanti-nantikan itu. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, jangan sampai ketika kita sibuk untuk mempersiapkan Natal, terutama di minggu-minggu ini sudah semakin dekat, tanggal 24, 25 dan seterusnya. Mungkin juga sudah ada yang merayakan Natal-Natal di komisinya atau Natal di kantornya. Kita semakin sibuk menenggelamkan diri dalam berbagai macam kegiatan, berbagai macam dalam tanda kutip pelayanan yang berhubungan dengan Natal. Jangan sampai hal tersebut kemudian menghilangkan fokus kita dari esensi utama, yaitu menyambut kedatangan Sang Raja sendiri. Nah, ketika kita menyambutnya dengan baik dan benar, maka kita tidak akan menjadi kering. Kita tidak akan kemudian malah merasa, "Wah, aku sudah mempersiapkan Natal dengan paling baik, nanti komisiku yang paling baik, nanti panitia ini akan paling baik, nanti acaranya pasti akan meriah, nanti aku pasti akan dipuji, diapresiasi dan segala macam."
bukan fokusnya pada diri kita, pada kelompok kita, pada kegiatan kita, tetapi kita bisa mengerti bahwa sesungguhnya yang kita nantikan itu yang menjadi main star atau aktor utamanya. Dan tugas kita adalah sebetulnya hanya mempersiapkan jalannya. Kalaupun kita dipercaya untuk melakukan berbagai macam kegiatan pelayanan yang berhubungan dengan Natal, jangan sampai kita terlalu larut dalam kesibukannya, sampai-sampai kita lupa untuk mempersiapkan diri kita masing-masing, hati dan pikiran kita untuk menyambut yang akan datang tersebut. Tuhan makin dekat, Tuhan sudah dekat. Nah, kedatangan Tuhan yang makin dekat ini diingatkan kembali oleh Yohanes Pembaptis, sekiranya kita mau menyambut Dia, maka bertobatlah. Bertobat dalam hal ini tentunya kita mengerti bahwa Natal itu sebetulnya bukan soal foya-foya, bukan soal perayaan yang mewah, bukan soal menghambur-hamburkan uang, tetapi esensi Natal adalah bagaimana Tuhan yang Maha Agung hadir dalam diri manusia, dalam kesederhanaan, dalam kerapuhan, dalam kelemahan, dalam tubuh seorang bayi. Dan Tuhan yang hadir itu mengajak kita semua untuk mengikutnya. Nah, kalau kita justru sibuk dengan hal yang lain, sampai-sampai kita lupa untuk mempersiapkan diri kita pribadi masing-masing untuk menyambutnya, untuk mengerti dan memahami esensi sesungguhnya dari kedatangannya, maka bisa jadi kita tidak benar-benar menyambut kedatangannya, tetapi kita justru mengagungkan diri kita sendiri. Kita justru memuaskan keinginan diri kita sendiri, supaya Natal nanti fokusnya pada kita, bukan pada Tuhan, bukan pada Yesus yang kita sambut. Jangan sampai kita salah dalam mempersiapkannya. Jangan sampai kita kehilangan arah dan kehilangan fokus ketika kita dipercaya untuk mempersiapkan seluruh kegiatan Natal, seluruh kegiatan atau rangkaian acara-acara yang menyambut atau menuju Natal nantinya. Di masa-masa persiapan dan penantian ini, mari kita sama-sama terus mendekatkan diri pada Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan ketika Tuhan mau datang ke dunia ini, sehingga kita tidak akan lagi hanya sibuk mempersiapkan kegiatannya, tapi kita benar-benar merasakan sukacita, merasakan damai, merasakan esensinya, merasakan kesederhanaan yang Tuhan bawa ke tengah-tengah dunia. Tuhan ada di antara kita, itu tema besar dari GKI Simbol Jateng. Dan ketika Tuhan makin dekat, kita pun juga makin mengerti bahwa Tuhan ada di antara kita. Tuhan hidup di tengah-tengah keluarga, dan Tuhan hidup di dalam hati kita. Selamat mempersiapkan masa penantian ini, selamat mempersiapkan dengan baik, selamat terus mempersiapkan secara pribadi, sehingga kita mengerti esensi menyambut Sang Juru Selamat dunia nanti. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kiranya Engkau yang akan terus membimbing kami dan memampukan kami untuk memahami apa esensi dari menyambut Engkau, supaya kami boleh mempersiapkan diri kami masing-masing dengan baik, sehingga kami tidak hanya terlarut dalam kesibukan-kesibukan perayaan Natal, acara-acara Natal, tetapi kami sampai lupa untuk menikmati, untuk merasakan, untuk menghayati dan memaknai makna kehadiran Tuhan sendiri di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk memahami dan mengejawantahkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang akan kami sambut kedatangannya, kami sudah berdoa dan memohon. Amin.